Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat bagi kita semua. Bersama saya, Kusrianto Lukman Pamil Saputro. Tetap 3M kita harus jalankan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan di masa pandemi ini. Pada pertemuan ini, materi yang kita bahas yaitu nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif. Itu merupakan kepanjangan dari nafsa. Dan di sini di awal dijelaskan ketika orang memakai nafsa dipastikan akan mempengaruhi sistem saraf pusatnya ataupun otaknya. Adapun yang dikatakan narkotika adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bisa dikatakan bahan kimia yang baik sintetis maupun semi sintetis, berakibat hilangnya rasa, kemudian memunculkan ketergantungan. Psikotropika, obat atau zat yang lainnya baik alami maupun sintetis, tapi di sini bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang berakibat perubahan aktivitas mental perilaku orang tersebut. Yang ketiga, zat aktif bukan narkotika dan juga psikotropika, tapi penggunaannya menimbulkan ketergantungan. Penggolongan narkotika ada 3, yaitu golongan pertama yang merupakan golongan yang sangat tinggi sekali, yang fungsi dasarnya untuk ilmu pengetahuan teknologi di laboratorium, tapi ketika disalahgunakan akan berpotensi untuk timbulnya ketergantungan pada manusia tersebut. Di contohnya ada banyak sekali, diantaranya morfin, ganja, dan kokain. Golongan 2 sebenarnya berfungsi untuk bahan baku penggunaan obat dan berpotensi tinggi sekali untuk ketergantungan pada manusia yang memakainya. Ini alternatif terakhir untuk pengobatan. Contohnya betadine, morfin, fentanyl, dan metadon. Berikutnya golongan 3 fungsinya untuk merehab seseorang yang mungkin sedang sakit, yaitu kodein difenoksilat yang sangat sedikit memunculkan ketergantungan pada manusia. Bahaya terhadap kejiwaan, pertama, labil, jadi mudah tersinggung dan lain sebagainya, cepat merontak, penuh rahasia karena takut ketahuan orang lain, sering berbohong, dan suka mencuri ketika sudah tidak mempunyai uang lagi. Kemudian menjadi lebih sensitif, kasar, dan tidak sopan pada orang lain, memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap semua orang karena dia memiliki rasa takut tadi. Kemudian menjadi malas, dan pastinya prestasi belajar menurun karena malas tadi. Yang kedelapan, akasinya tidak berperan lagi. Kemudian di sini bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik seseorang. Yang pertama yaitu akan menimbulkan ketergantungan, ketagihan. Ketika orang tergantungan dan nggak mengkonsumsinya, badan akan terasa sakit dan menggigil. Kemudian yang kedua, mengganggu mental kita, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, mengganggu kesehatan, baik organ dalam maupun organ luar. Nah, kerusakan fungsi sistem saraf pusat otak pasti, karena dari awal sudah kita jelaskan bahwa ini mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang kelima, cenderung menjadi pelaku kejahatan karena emosi nggak stabil tadi. Kemudian yang keenam, mengakibatkan kematian pada seseorang yang mengkonsumsinya. Dan yang ketujuh, iman dan takwa sangat lemah, bahkan bisa hilang. Karena apa? Narkoba atau narkotika juga sangat dilarang oleh agama dan juga dikatakan haram bagi yang mengkonsumsinya. Bahaya terhadap lingkungan keluarga, dengan emosi yang nggak stabil tadi pastinya akan mengganggu keharmonisan keluarga, merorong keluarga karena kebutuhan yang selalu meningkat dalam mengkonsumsinya.
Yang ketiga, membuat aib keluarga, membuat aib keluarga, karena apa? Secara nggak langsung akan dikucilkan di dalam masyarakat. Yang keempat, hilangnya harapan keluarga. Jadi yang semula memiliki harapan yang lebih baik, ketika sudah mengkonsumsinya akan terganggu masa depan yang akan diraihnya. Bagi masyarakat, yang pertama mengganggu keamanan ketertiban. Karena apa? Mendorong tindak kejahatan yang berlebihan untuk meluapkan hasad dan nafsunya setelah melakukan atau mengkonsumsi narkoba tersebut. Mengakibatkan hilangan kepercayaan pada diri yang mengkonsumsi dari masyarakat sekitar. Alasan menggunakan nafsa bagi orang yang menggunakan, yang pertama yaitu rasa ingin tahu, coba-coba. Itu yang pasti, yang pertama diawali itu semua. Yang kedua, ikut-ikutan teman yang rusak diikuti, itu sangat salah sekali. Maka dari itu kita harus memilih dan memilah teman. Mana yang baik kita ikuti, mana yang buruk kita tinggalkan. Yang ketiga, dengan alasan solidaritas, itu sangat tidak baik. Solidaritas itu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Yang keempat, biar dianggap terlihat keren, gaya, gaul. Itu cuma anggapan saja, padahal itu justru akan dikucilkan. Yang kelima, menunjukkan kehebatan. Nah, ini loh, saya udah hebat, saya rubah. Nah, itu bagi yang sudah memakainya, padahal itu sangat salah. Kehebatan ditunjukkan dengan hal-hal yang positif. Merasa sudah dewasa. Nah, dewasa tidak harus mengkonsumsi narkotika. Gejala awal penyalahgunaan narkoba yang nampak antara lain menjadi malas, kurang memperhatikan pada diri, kumuh, kumal, jarang mandi, hidup tidak teratur karena seenaknya sendiri, tidak dapat memegang kepentingan orang lain, mudah tersinggung tadi, dan yang terakhir egosentrik. Mungkin itu yang perlu dan bisa saya jelaskan. Bila kurang puas, bisa mencari literatur yang lainnya. Dari saya cukup. Bila ada salah hilang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.